Baru-baru ini Jennifer Copen resmi melaporkan sebuah akun TikTok dengan nama @inayah_aurelia_b atas dugaan pencemaran nama baik. Akun tersebut diduga menghina agama Jennifer serta mencatut nama mendiang suaminya, Dali Wasing. Peristiwa ini bermula ketika Jennifer mengunggah konten Ramadan di TikTok yang berkolaborasi dengan influencer asal Malaysia, Aizar Khalid. Dalam video tersebut, Jennifer terlihat mengenakan jilbab yang kemudian memicu sejumlah komentar kontroversial. Beberapa komentar menyebut dirinya sebagai Maria dan Aisyah, merujuk pada agama Kristen dan Muslim. Jennifer yang sejak lahir beragama Islam merasa tersinggung dengan tuduhan bahwa dirinya telah berpindah agama. Lebih jauh lagi, akun tersebut juga membawa-bawa nama mendiang suaminya yang membuat Jennifer merasa semakin terluka. Laporan ini menjadi langkah tegas Jennifer untuk melawan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang ia alami di media sosial. Aku lucu kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapat Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak. Ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak nggak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi sekawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan seharusnya dia kan udah memilih ke agama yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain. Nggak boleh tuh kak. Ya, bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana. Ya kan? Bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam kakak pakai jilbab kayak gini kan. Dapat kabar katanya aku dilaporin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan adanya dilaporin, misalnya aku diciduk ke sana ya kan, misalnya, ya kan, aku akan mempertanyakan langsung semuanya. Kalian denger lah, kalau memang aku dimasukkan Allah ke TV, kalau memang udah rezeki jumpa orang itu, akan ku pertanyakan semua, ya kan, akan ku pertanyakan semua. Kalau untuk ribut-ribut enggak, ya kan, aku akan membilang aku ini hanya fans yang kecewa. Alih-alih menunjukkan penyesalan, akun TikTok atas nama @inayah_aurelia_b yang dilaporkan oleh Jennifer Copen justru menunjukkan sikap sebaliknya. Terlapor tampak tidak merasa bersalah atas apa yang telah diucapkannya. Bahkan belum lama ini ia kembali mengunggah video provokatif yang semakin memancing perhatian publik, terutama setelah dirinya menjadi sasaran kecaman dari warganet. Video yang diunggahnya mencerminkan sikap defensif dan memuat pernyataan yang dianggap provokatif oleh banyak pihak. Hal ini tentu saja semakin memperkeruh suasana, terutama di tengah upaya Jennifer Copen untuk memperjuangkan haknya dan melawan ujaran kebencian. Yang menarik perhatian adalah keterlibatan Aizar Khalid, seorang influencer asal Malaysia yang diduga menjadi idola dari terlapor. Aizar yang sebelumnya berkolaborasi dengan Jennifer dalam video TikTok bertema Ramadan bahkan turun tangan untuk memberikan komentar terhadap perilaku @inayah_aurelia_b. Ia tampaknya merasa perlu menanggapi situasi ini demi meredam perilaku penggemarnya yang dinilai berlebihan. Ini rupanya jadi artis ya guys. Tembok rumah yang batu-bata pun dibahas. Gigi awal yang LDR ini pun dibahas. Gini rupanya jadi artis, semua dibahas. Habis ini ya kan, dibilang muka awak kayak ani-ani lah. Terus dibilang muka awak, muka agak lain. Gini rupanya jadi artis ya guys. Dihujat sana sini. Rumah aja, tapi walaupun dihujat tidak akan pernah jatuh. Walaupun dihujat tidak akan pernah tumbang. Karena hidup ini cuma sekali.
Kalau dikasih rezeki kayak gini nikmati, ya, dinikmati, jangan di pening-pening kali, ya. Hidup ini cuma sekali. Aku lucu kali tuh nengok DM ini, ya kan. Terus komentar ini, ya ampun, udah macam artis papan atas aku kalian buat. Aku bukan malah marah sama kalian, ya. Aku nggak akan marah, malah aku lucu nih baca komentar kalian. Lucu. Kalau aku udah berani tampil, aku udah harus berani melewati ini. Itu dari awal, udah kupikirkan itu. Apapun yang terjadi, kita harus lewat. Akhirnya Bang Aisar masuk ke akunku, ya. Baguslah. Karena akhirnya dia mendengarkan curahan hati fansnya ini, fans beratnya. Waktu di ring tinju itu, terjadinya di ring tinju itu, ya. Jangankan aku manusia, ya. Kurasa ayamku salto-salto, cicak aku salto-salto, ya kan? Itu ikanku di akuarium pun salto-salto. Waktu abang kejadian di ring tinju itu. Jadi bang, aku kecewa kali nengok video abang sama Mamari. Jujur, 2 kali aku kecewa lah bang. Waktu di Bali awal pertama itu aku kecewa kali. Sekarang ini abang buat lagi. Kecewa kali aku ini bang. Waktu abang di Bali pertama kali itu, si Mamari yang dari depan gini, abang di belakang. Itu sebenarnya aku mau bikin video, tapi aku lagi malas, ya kan. Aku tengok dulu apakah memang berteman baik atau cuman collab biasa. Rupanya dia 2 kali. Hancurku bertubi-tubi bang, ya. Aku ini bukan netizen jahat, bukan hatersmu, tapi aku fansmu yang berubah menjadi apa ini nggak tahu. Permasalahan yang melibatkan akun TikTok @indayah_aurelia_b ini ternyata memiliki kaitan dengan sosok Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Usut punya usut, terlapor diduga merasa kecewa dan geram karena selama ini terlalu berharap pada hubungan antara influencer asal Malaysia Aisar Khalid dengan Fuji. Sebagai salah satu penggemar Aisar, pelaku tampaknya menyimpan harapan besar bahwa keduanya dapat menjalin hubungan romantis. Namun, seiring berjalannya waktu, Fuji justru kerap dikabarkan memiliki kedekatan dengan aktor tampan Verrell Bramasta. Lantas seperti apa lanjutan kisah cinta antara Fuji dan Verrell yang perlahan mulai tumbuh itu? Ya, banyak yang mendoakan baik-baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Verrell berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Verrell itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya. Sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya. Mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Ya kalau menurut saya sih si Verrell ini kan orang baik. Karena Verrell ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Verrell ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang. Itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Kalau dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik. Seorang Verrell yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang itu segala macam di belakang hari. Karena ini apapun yang
terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Soal kedepannya bagaimana itu kuasa Tuhan. Tapi di awal apa yang dilakukan oleh Farel memperkenalkan dengan keluarganya bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya. Dan kalau itu kan masih jauh. Kita harus melihat ke depan, jangan kita terlalu berandai-andai karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, Tingsi Puji umur sekian seperti, bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 lah. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, nggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.